ini kalau gue boleh ngomong kasar, menurut gue Menteri HAM yang sekarang adalah satu-satunya menteri yang paling nggak berguna menurut gue. Masa Menteri hak asasi manusia. manusia. Tidak ada suaranya. Saya memastikan keadilan ada di sini. Dia ngomong gitu aja walaupun nggak ngapa-ngapain ya. Gua puji Pak Natalius Pigai. Menurut gua Gibran, Mas Wapres, kalau Anda nonton ini, Anda udah paling bener diem. Aman ya, Kayak Bahlil gitu, buat suatu kebijakan yang janggal. Ya kita cuma bisa, kok begini gitu. Kita marah-marah doang. Nah, yang nyari solusi siapa? Ya Bahlil. Bukan kita. Bukan kita. Lah, emang kita digaji negara suruh nyari solusi? Anjing lu semua. Kritik itu harus yang membangun, yang ada solusi. Monyet aja lu suruh kritik. Kesel gua kadang-kadang kayak gitu. Iya kan. Kritik itu yang membangun. Kritik yang membangun. Jangan kasar-kasar kalau kritik. Dia nggak tahu aja dia bahasa tongkrongan ini, Bu. Lebih gampang didengar gitu kalau yang kayak gua. Benar, lebih gampang didengar. Coba kayak gini, misal lu kritik kayak gini, Bang. Mohon izin Pak Bahlil, tolong untuk kebijakannya di ini. Paling yang like 2 orang. Bener kan? Bener. Ya. Maksudnya kita kan mengkritik ini supaya nyampe. Nyampe, tujuannya satu, nyampe. Caranya mau lu dengan musik, mau caranya lu dengan kata kasar, intinya nyampe gitu loh. Oh ternyata harusnya pejabatnya notice. Oh gua nggak ada masyarakat gak suka gue bikin kebijakan ini gitu loh. Iya benar. Harusnya responnya tuh begitu. Iya. Kan ada yang bilang emang mengkritik pemerintah tuh engagementnya paling tinggi. Sama kayak ini ngelawak deh, contoh ngelawak. Kayak Coki Muslim itu kan ngelawaknya, kok kenapa bawa-bawa dark jokes, agama gini-gini. Oh kalau ngelawak kayak Komeng dong. Ya lu nonton Komeng aja kalau gitu. Lu nonton Komeng aja gitu. Atau lu nonton Sule gitu. Gitu yang kan. Dark jokes. Yang enggak dar itu kan ya, selera. Iya. Ya cara orang mengkritik, begitu juga orang mengkritik ya masing-masing caranya. Ada yang dengan ya musik. Ya kan, ada gitu. Iya. Kalau ada juga bilang, Bang, kritik itu harus pakai etika, Bang. Nggak boleh ngomong kasar. Kita kan ini budaya timur. Nggak boleh kasar. Etikanya di mana? Itu kan mereka lebih tua segala macam. Sekarang gini ya. Gua ngejelasin orang-orang yang kayak begini tuh emang rada susah sih. Contoh kayak Panji aja deh. Panji kan mengkritik dengan gayanya dia dengan stand up gitu. Sekarang gini, kalau misalnya Bang, lu kritik harus pakai etika dong gini-gini. Lo pejabatnya juga banyak yang gak beretika. Sekarang gini nih, kalau misalnya ada pejabat, misal contoh lah Pak Bahlil gitu, bikin kebijakan yang memang merugikan rakyat gitu. Lebih gak beretika merugikan rakyat dibandingkan mengkritik Bahlil gitu loh. Karena efeknya itu domino ke masyarakat. Kalau misalnya ada pejabat gak benar, kita kritisi walaupun dengan kata-kata kasar, ya itu kan cuma mengarah ke satu orang. Lah tapi kalau dia bikin kebijakan gak benar terus kita biarin, itu lebih gak beretika lagi. Yang rugi ya masyarakat jadinya. Bener. Gue kalau saya dibilang, Bang, lu mengkritik mulut tuh kan misalnya kritik Bahlil lah misalnya. Kan Bahlil ada bagusnya, kenapa gak diangkat lah? Gue mah bukan humas SDM. Iya. Kita bukan humas SDM. Itu biarin aja humasnya yang angkat. Ya walaupun gue juga ada beberapa yang memang benar gue angkat. Bahlil juga waktu itu di kementerian kurang ajar gue angkat bagus Panglima gitu. Selat Hormuz. Walaupun harus ada lucunya juga. Benar. Itu kan jangan terlalu kan? serius-serius. Tapi itu tanda gue apresiasi Pak Bahlil gitu. Benar. Emang gak semuanya jelek gitu. Kecuali Menteri HAM kita gak pernah nongol, sekalinya nongol blunder. Gue bilang kemarin di konten gue bilang, gue ngerti maksud dia. Bilang dia ngerti HAM dari umur 5 tahun tuh, gua paham lah kepalanya. Sebagai orang timur yang tidak mendapatkan keadilan. Betul. Tapi kan ini beda konteksnya. Merasakan ketidakadilan bukan berarti mengerti HAM. Iya kan. Kesatu itu, kedua kata-kata itu nggak pantas kalau lu ucapkan sebagai Menteri HAM. Betul. Buat apa? Betul. Buat bangga-banggaan. Lu di debat Prof Uceng aja nggak jadi. Kan jadi malu sendiri akhirnya. Nggak, maksud gue kayak contoh kasus Andri Yunus yang kemarin disiram itu.
Statementnya Menteri HAM ada lagi nggak selain dia pasang badan? Nggak ada. Selain itu Nggak ada. harusnya yang paling bersuara bukan kita, Dia. kasus laras, Dia kasus-kasus yang memang merenggut HAM. Nih Amsal Amsal Sitepu. aja dia, harusnya dia nih. Dia yang paling nongol, yang paling mengetuai narasi publik. Harusnya saya mengecam, saya ini tolong dong ini penegak hukum. Harusnya gitu bos, Menteri HAM. Ini malah humasnya digerakin segala macam. Saya punya pacar 3. Lagi sibuk ternyata beliau sama pacarnya. Aduh, maksud gua Menurut gua itu, ini kalau gua boleh ngomong kasar, menurut gua Menteri HAM yang sekarang adalah satu-satunya menteri yang paling nggak berguna menurut gua. Tulis fair aja. Iya. Harusnya dengan banyaknya kasus seperti hari Dia ini, yang harus paling nongol. dia yang paling depan. Iya paling depan bos. ABK kapal ada nggak suara? Nggak ada. Oh, dia lagi posting ini, anaknya berprestasi. Anaknya. Iya, Kita nggak butuh itu. Wahai Bapak Menteri. Gue ya coba lo buka deh Instagram dan terus Pigai. Bagus, sukses buat anaknya. Tapi kan hari ini ada Amsal. Ada Amsal. Coba. Yang jauh lebih penting ketika Anda jadi Menteri HAM. Kalau Anda cuma jadi bapak-bapak biasa doang, keren. Gak apa-apa. Iya. Ya kan? Nah, itu. Iya. Anak saya Putri Papuana bagus tapi namanya. Iya. Papuana Melanesiani Pigai akhirnya sudah diwisuda di sekolah kuliner bergengsi terbaik nomor 1 dunia, Le Cordon Bleu di Eropa. Tapi Amsal Pak, Amsal. Respect. Kalau dia sebagai bapak-bapak biasa, saya respect. Anak bapak keren, bagus. Kalau Anda tidak menjabat jadi Menteri HAM. Tapi kalau Anda jadi Menteri HAM, hal-hal yang sifatnya HAM itu lebih urgen gitu loh. Betul. Lebih disorot publik. Publik nggak butuh itu yang kayak begitu. Betul. Iya. Betul. Harusnya Amsal ini dia posting 1 hari yang lalu. Sekarang nih. gini, Bang. Kalau masyarakat, netizen menghujat Menteri HAM, wajar nggak? Menurut gua wajar. Wajar, sangat wajar. Bahkan menurut gua itu suatu bangun tidur hujat aja dia. Gitu. Itu suatu hal yang wajar. Anjing lu, gua bayar pajak ke lu. Iya, ini kasus HAM banyak, lu diem aja malah postingnya. Iya, malah posting gitu kan ya. Maksud gua kalau ada yang bilang gini, "Bang, lu kan nggak tahu dia udah bekerja." Ya mana? Maksudnya Mana? itulah fungsi humas. Iya. Menurut gue ya. Buat para pejabat-pejabat itulah fungsi humasnya kalian. Biar masyarakat tahu, sosialisasikan. Justru itu tanda dia nggak bekerja, orang humasnya diem aja. Harusnya kalau dia bekerja, humasnya tegur dong. Iya. Gitu. Kalau dia kerja, humasnya tegur. juga harus ikut kerja. Anda ngapain diem aja? Humas. Itu ada kasus ini, angkat. Gitu. Iya, Berarti kan iya. Anda dia juga bobo, bos. Iya. Sebenarnya kan kalau kayak Mas KW. Mas KW itu kan bukan komisinya. Iya, bukan kok sampai ikut nimbrung gitu Nimbrung loh. di sebelah. Karena mereka Mas KW itu kan punya organisasi Gekraf ya kan. Karena merasa peduli dengan pekerja industri kreatif. Iya, karena dia punya Gekraf ini. Iya. Ini aja Gekraf loh ya. Yang nggak ada sangkut pautnya sama hak asasi. Betul, dan keadilan. Dan keadilan nggak ada. Ini adalah kayak kumpulan para pekerja ekonomi kreatif. Iya. Kebetulan ketuanya Mas KW ada di DPR terpanggil dan bersuara. Betul. Masa Menteri hak asasi manusia tidak ada suaranya. Harusnya kan padahal kan HAM itu kan bisa hak Amsal kan? Iya, hak Amsal, betul. Kenapa nggak dipikir ke sana, Pak Natalius? Apa sih yang ada di dalam pikiran dia itu tuh apa gitu? Maksud gua, Iya. Yang gua sesalkan dari salah satunya dari Pak Prabowo ya. Maksud gua Pak Prabowo tolonglah ini di review lah orang ini nih. Dan selalu lolos dari reshuffle loh. Buset bos. Kita tahu kan, dia selalu ada di daftar itu sebenarnya. Iya, tapi selalu lolos. Lolos ya. Maksud Kita kan kayak kadang-kadang anjing Sri Mulyani yang sudah 2 dekade gitu kan. Iya. Budiari yang sudah menyelamatkan beberapa situs. Iya. Lolos yang gini. Maksudnya kan kadang-kadang kan isu-isu di media kan sudah terdengar hamin berapa hari, siapa nama-nama, bahkan yang terakhir yang harusnya ada reshuffle nggak jadi, itu ada nama dia juga tuh. Harus. Tapi reshuffle-nya nggak jadi. Reshuffle-nya nggak jadi. Maksud gua
Bisa banget tuh dia. Dia kayak apa ya, punya keunikan tersendiri gitu. Mungkin ya di mata Pak Prabowo Iya. mungkin. Ini orang kalau saya ganti saya reshuffle kayaknya kabinet kurang berwarna. Iya sih, harusnya sangat disayangkan. Dan ketika kita ngomong gini, ya ini bentuk kritik kita. Kritik kita, betul. Bukan kita benci atau apa. Bukan. Gue bakalan respect kalau misalnya Pak Natalius Pigai, kalau dia ada kasus HAM, dia yang paling pertama kali ngomong. Sebelum kita, oke lah mungkin dipancing dulu sama netizen, akhirnya dia nongol. Gak apa-apa juga, Gak apa-apa juga, seenggaknya dia ada bahwa dia menegaskan bahwa ini gue menteri HAM, gue yang harus paling depan gitu. Benar. Dan itu nggak apa-apa, bukan pencitraan, bukan. Ya itu emang porsi lu harus dong. Iya. Lu maju. Mau itu pencitraan juga, ya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu kerjaan lu tuh, emang job desk lu gitu. Iya, cuma gue bakal apresiasi, gue bakal respect. Tapi kalau misalnya gue tuh anjing, emang parah juga, lebih parah netizen ya kalau komen ya. Emang bangsat netizen tuh. Iya. Komennya pada ini coy. Aduh, gue enggak berani ngomong. Iya. Parah lah. Parah. Padahal yang gue angkat gak separah-parah komenannya gitu. Ini saran buat Pak Pigai nih, biar keren gitu. Hari Rabu datang ke itu Pengadilan Negeri Karo tuh. Duduk aja udah. Iya. Framing media. Wes. Menteri HAM hadir ke Pengadilan Karo. Saya memastikan keadilan ada di sini. Dia ngomong gitu aja walaupun nggak ngapa-ngapain ya. Gua puji Pak Natalius Pigai. Walaupun Anda abis itu pulang lagi udah. Iya, Cuman gitu doang. Gak masalah. Saya puji Pak. Iya. Seenggaknya Bapak udah satu langkah berubah gitu. Ya tapi kenapa cuman berdua ini ya, Bahlil? Iya. Tapi Bahlil tuh masih, menurut gue ya, Bahlil tuh masih ada jejak-jejak kerjaannya gitu. Iya, masih oke lah. Iya. Kalau mau dibilang ini oke lah. Iya. Kalau yang satu ini benar-benar nol besar bos. Kayak kita gaji orang yang tidur aja gitu. Aduh, ngakak banget lagi. Aduh. Kan kita gaji dia pakai APBN, pakai kita beli kopi, beli rokok, beli apa, dipajakin buat bayar orang kayak dia anjir. Ada lagi gak sih selain mereka berdua, menurut siapa ya? Tapi nggak ada seblunder mereka sih. Iya, paling ya diem doang menteri yang atau pejabat yang diem. Gibran diem aja gitu. Diam. Gibran udah paling benar, Anda diem aja. Kalau gua lebih setuju. Bagus ya? Iya. Menurut gua bagus. Menurut gua Gibran, Mas Wapres, kalau Anda nonton ini, Anda udah paling benar diem. Ya, Dah, jangan ngomong. Gak apa-apa kok. Pak Maruf Amin juga waktu menjabat juga gak banyak diem aja. Iya. Mulus kok landingnya. Sekalinya Anda nongol, Anda berstatement, Anda pasti jadi sasaran empuk. Tapi menurut gua kapan tuh ya yang kita udah lama nggak lihat gerak-geriknya Mas Gibran. Oh, tiba-tiba nongol upload video tentang perampasan aset. Tiba-tiba aja. Itu keren, Mas Wapres. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngomongin koruptor harus dimiskinkan. Oke, kita mulai dari Solo. Menurut gua oke itu. Oke. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul. Kita memastikan perampasan aja. Wah. Maksud gua tuh pikir anjing nih orang diam aja, masih di zaman Kaskus apa gimana? Ternyata bikin video tiba-tiba. Gua nggak expect loh. Gue juga nggak expect. Tiba-tiba aja. Anjing, tiba-tiba ngomong koruptor harus dimiskinkan, perampasan aset. Wah, levelnya kayak jauh banget gitu. Tiba-tiba lompatnya jauh banget gitu. Maksud gua, Mas Wapres kayaknya harusnya masih ngomongin Naruto dulu kayaknya, One Piece gitu. One Piece. Cocok lah. Yeah. Dan di saat orang lagi tidak bahas itu. Ya, orang nggak bahas itu. Iya, benar. Kan? Orang isunya apa? Dia tiba-tiba zung. Mas mau kemana? Ntar dulu Mas. Ini Indonesia arahnya ke sini Mas, kemana? Urugiu. Tapi gokil sih. Iya. Gokil sih gua. Ya, dia memilih untuk tidak terlalu banyak statement juga. Menurut gua itu salah satu strategi. Gua lebih setuju kalau khususnya untuk Mas Wapres, udah paling benar udah diam aja. Iya. Gak usah ngapa-ngapain. Ya benar sih. Udah diam aja, udah paling benar. Dan gue melihat perubahan itu tuh dari yang bencana Sumatera tuh, dia nggak terlalu nonjol. Dia datang. Bahkan dia dulu kalau nggak salah sebelum Pak Prabowo datang dia dulu. Habis itu Pak Prabowo datang dia udah nggak datang lagi tuh. Jadi kayak
oh ya udah dia mau pakai perannya, udah habis itu anteng aja tuh udah. Iya, udah. Gitu aja Mas. Heeh. Menteri Hutan juga kenapa nggak diganti-ganti sih itu? Oh iya sih, Udah Menteri punya. Hutan ya. Lu bayangin bencana Aceh 3 provinsi yang segitu rusaknya ya kan, Iya. korban jiwa begitu banyak tapi nggak ada yang dipecat. Maksud gua kan yang paling bertanggung jawab si Menteri Hutan ini. Ini informasi menarik nih. Kenapa? Gue baru tahu. Jadi ada sepupu gua itu kerja di Kementerian Kehutanan, Mm-mm. bagian pendataan hutan. Mm-mm. Jadi kerja dia tuh ke hutan-hutan, data pohon satu persatu, Mm-mm. sensus. Iya. Terus gue nanya yang soal Aceh, ternyata pohon-pohon yang banyak kita lihat di gambar, Mm-mm. yang ada capnya segala Iya. macam, itu artinya itu yang terdaftar di negara emang melakukan penebangan segala macam. Mm-mm. Bayangin banyak pohon di Indonesia yang tidak ada datanya, yang emang dilakukan penebangan liar. Jadi katanya dia bilang yang kasus kemarin itu bersyukur itu beneran ada dan itu yang terdaftar. Mm-mm. Bayangin ada pohon-pohon yang kita nggak tahu, Yang liar, Liar. hasil penebang liar. bener-bener liar. Ya gimana ya, orang penebang liarnya main domino sama Menteri Hutan. Dan gue kadang-kadang mengkritik. Gue mau nanya nih. Ya coba lu tanya. Ada Menteri Hutan Ya, main domino sama penebang liar. penebang liar. Sama satu lagi Menteri Karding nih udah Ya, di reshuffle kan. udah reshuffle dulu tuh. Udah duluan. Ya, Kenapa yang di reshuffle Menteri Karding anjing? Dia BP2MI. Gak ada sangkut pautnya sama hutan. Nih mereka berdua nih anjir. Iya. Tapi sampai sekarang masih aman Iya. aja. Terus. Maksud gua, lebih lucu lagi klarifikasinya dia, lu tahu? Oke. Klarifikasinya dia. Iya, tahu gua. Saya nggak kenal sama saya nggak kenal sama yang saya ajak main. Yes. Coba klarifikasi terwai tahun kemarin. Betul. Gue kadang-kadang kan mengkritik itu sesuai dengan kadang kalau gue nggak tahu isunya, gue mengkritik komunikasinya. Iya. Karena itu yang paling gue tahu. Uh-uh. Menurut gue Pak Raja Juli ya, statement bahwa saya tidak tahu itu lebih bahaya daripada saya tahu. Iya, betul, sangat-sangat bodoh Anda kalau jawab tidak tahu. Kalau tahu, lu tuh masih bisa membelokkan ke sana sini gitu loh. Iya. Saya ajak ngobrol, saya Iya. pengen tindak Iya, lanjutin. saya ingin lebih apa sih kalau penggalangan lebih deket lah. Lebih dekat sehingga Pengen tahu nextnya gitu. dia tidak melakukan Tidak itu. melakukan itu lebih enak gitu. Anda bilang tidak. Tidak tahu. Berarti Mm-mm. anggaplah kalau Anda itu kerjanya benar. Uh-uh. Anda itu bisa dipenjarakan. Iya, Anda bisa ditipu-tipu iya. gara-gara Betul. Anda nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Kan itu lebih ngeri. Dan lu sebagai menteri, protokol lu gimana? Kok bisa-bisanya lu nongkrong sama orang yang gak lu kenal? lu kita orang waras. Ya, kita orang waras. Lu mungkin gak nongkrong Ya. sama orang yang anjing nih siapa? Tiba-tiba aja, bro, gak kenal, nongkrong yuk. Mungkin gak kayak gitu? Kita kan orang waras ya, bukan orang gila ya. Maksud gua cuman orang gila aja gitu, orang yang nongkrong sama orang yang dikenal gitu. Jadi kan lu datang nih ke sebuah daerah. Heeh. Ayo Pak sini dulu Pak mampir. Iya. Oh iya. Heeh. Terus ayo Pak sini duduk. Kan pasti lu nanya dong. Iya, ini siapa? Ya seenggaknya nanya Tahu. tahu. Pasti dikasih tahu. Oh ini Pak ini. Dan masa sih lu sebagai seorang menteri kehutanan, lu nggak tahu musuh lu siapa? Iya, itu dia. Itu dia kan. Itu dia. Polisi gue yakin ya. Selain intel nggak mungkin nongkrong bareng sama penjahat. Betul. Kalaupun dia nongkrong ya berarti dia penjahat juga Penjahat kan. juga. Pasti dia nggak kenal. Masa nggak kenal? Itu lebih Why sih? Why? Kok bisa? Menurut gua di Pak Natalius Pigai masih segini, Ya. Raja Juli segini. Raja Juli. Ini yang harusnya paling di reshuffle. Tapi lu harus tahu pengelurusan bersih framingnya dia. Pandawara bro, diundang. Yang lucu dia bikin video kayak after movie habis terima Pandawara. Pandawaranya nggak posting apa-apa. Itu mungkin Pandawara memiliki pikiran yang sama kita kayaknya. Si rambut polem bangsat ini ngapain sih ngundang kita gitu kan? Parah sih itu. Iyalah. Parah. Terus kalau gue yang paling wise terakhir ini, gue nggak tahu. Lu nonton nggak video kontennya Pak Bima Arya? Oh, yang joget ini. Joget di kapal. Itu joget di kapal menurut gue juga Pak gimmick. Maksud gue gini, gue nggak masalah ya menteri-menteri
itu bergimmick gak apa-apa. Gak apa-apa. Salah satu branding lah, branding naikin engagement dan lain-lain. Tapi gak gitu juga. Ya iyalah gak gitu juga. Itu SPPG joget aja diomelin, apalagi Anda menteri. Iya bos. Iya. Gue nggak masalah kalau ada orang punya SPPG berapa biji. Nah ya, silakan asal lu fair. Yes. Maksudnya dalam arti ya udah lu mau dapat insentif 6 juta, ya udah itu udah dalam arti ya udahlah udah jadi peraturan gitu kan. Ya udah, tapi dengan 6 juta sehari itu lu tanggung jawab, lu menunya lu harus jauh lebih baik dan pokoknya tanggung jawab lah. Gak perlu lu dijogetin. Kan akhirnya sekarang itu kan suatu MBG itu suatu hal yang sensitif. Betul. Dalam arti gini, lu diem aja MBG, diem aja, bener aja, disalah-salahin. Bener. Apalagi salah. Apalagi joget. Udah salah joget. Makin benci orang, bos. Sama tolong kalau joget bajunya jangan ketat. Ketat. Mohon maaf, tete Anda manyun. Dan akhirnya video-video lainnya dia kan juga diangkat yang nasi kan orang tuh biasa kalau gini deh, kadang-kadang penjual pecel lele aja itu pakai mangkok dulu, Iya. baru taruh di piring biar kebentuk bulat. Pakai tangan di kepal-kepal. Emang the why. 6 juta sehari kita bayar orang kayak begitu. Dan lu tahu lagi lebih goblok lagi. Apa? Outdoor AC di belakang. Outdoor AC di belakang. Outdoor AC di dalam ruangan. Bener. Outdoor AC dalam ruangan, terus ada kipas yang mengarah ke meja yang orang lagi ngebungkus makanan. Itu kan kalau kipas nyala, itu kan makanan terbang. Lu tahu yang paling bingung siapa? Apa? Tukang AC-nya, bos. Pak, ini serius Pak pasang outdoor AC-nya di dalam ruangan, Pak. Gak salah, Pak. Nurut aja Pak kata saya. Ntar lu gua hujat lu kalau momennya lu. Ya mungkin bagi orang yang tiap hari dapat 6 juta ya bebas sih kali ya. Bebas kali ya. Iya. Cuman gak goblok juga sih seharusnya ya. Maksud gua dengan penghasilan 6 juta sehari seharusnya mencerdaskan otak seharusnya sih. Mungkin itu kan dia pasang freonnya di dalam. Kan AC-nya pasti di luar kan? Iya, AC-nya itu mengarah ke mobilnya. AC-nya iya. Biar mobilnya enggak kepanasan. Jadi AC-nya itu buat karyawan yang buat ngangkut mobil. Iya, bisa jadi. Blok. Dan yang maksudnya ya walaupun akhirnya sudah ditutup ya. Iya. Tapi ini ya sih pentingnya buat orang-orang untuk hati-hati bertindak, apalagi yang berkaitan dengan program-program negara ya. BGN juga menurut gua harus tindak cepat juga orang-orang modelan kayak dia gitu loh. Benar. Itu salah satu bagus lah menurut gua tutup benar. Gitu. Emang harus kayak gitu. Betul. Itu salah satu yang bagus. Kalau misalnya ada masyarakat lapor tentang makanya kan gue bilang jangan kita buru-buru menghujat orang yang mengkritik MBG itu berarti dia anti MBG. Enggak, kita lihat dulu yang dia angkat apa gitu. Iya benar. Nah, kalau yang dia angkat ini menu kan waktu pas bulan puasa banyak tuh menu-menu yang aneh. Why juga tuh. Kurma keras. Maksud gua tuh BGN harus tindak cepat gitu. Iya benar. Tindak tutup. Ya. Angkat nih kita sudah menutup menu-menu yang SPPG yang mengeluarkan menu-menu ini. Nah, itu baru kita apresiasi, bagus. Benar. Ya menurut gua sih kurangnya dari ya instansi-instansi kita adalah sosialisasi prestasi ya. Iya, sosialisasi prestasi betul. Iya, atau program yang lagi jalan apa. Komunikasinya juga kayaknya sebenarnya gini. Ya wajar aja kenapa komunikasi pemerintah nggak begitu didengar gitu. Lu betah emang denger Dadan ngomong? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Sama Bu Nani apa? Nani. Iya. Kalau ngomong nangis kan. Nangis gitu kan. Gak ngapa-ngapain nangis. Tiba-tiba orang masyarakat keracunan dia nangis. Anda kemana saja kemarin? Kenapa baru nangis? Iya, dia mungkin terinfluence sama Nikita Willy. Dia temennya Ratna Sarumpait. Iya. Dulu. Makanya dramanya masih ke bawah. Masih ke bawah sampai sekarang. Ini salah satu yang tapi ya yang dari SPPG itu pas dia udah ditutup, dia kan bikin video klarifikasi, bukan video permintaan maafnya 2 kali. Iya. Yang kedua itu dia ngomong netizen udah puas kan. Ada 150 relawan yang akhirnya tidak bisa bekerja. Ya kenapa nyalain netizen, nyalain lu, kenapa lu joget? Yang salah Anda goblok. Karyawannya 150 orang akhirnya tidak dipekerjakan. Itu gara-gara ulah Anda joget. Kalau Anda diem saja, itu karyawan Anda tetap bekerja, tetap bungkus-bungkusin nasi pakai tangan. Dan buat Bang Hendrik Irawan ya, maaf ya, dia pengen nelpon gue Bang. Kenapa? Ini gue kasih tahu. Jadi pas gue angkat,
Dia langsung DM gue. Assalamualaikum, salam kenal. Bolehkah saya telepon untuk menjelaskan? Oh boleh bang, gue kasih nomor gue kan. 2 hari tuh dia baru hubungin, dia chat. Bang saya Hendrik. Oh iya, saya boleh telepon? Nggak bisa mas. Lu tahu orang-orang kayak gitu ngambeknya lebih parah loh. Cucok deh. Gue bilang nggak bisa. Udah gue kasih nomor, masih mau telepon, nggak bisa. Nggak bisa. Saya lagi di jalan, kalau mau chat aja. Nggak di chat. Aduh. Dia klarifikasinya juga udah bakal susah. Susah, apa nggak bisa diselamatin? Sekalinya klarifikasi intensif. Intensif. Gue kata-kata insentif anjing. Aduh, ternyata nggak semua. Tapi ini pelajaran buat netizen juga. Ternyata yang bukan pejabat aja komunikasinya memang buruk. Iya. Dan emang pada akhirnya nggak semua pejabat punya komunikasi yang baik. Iya, betul. Dan menurut gue salah satu PR yang hari ini terjadi di pemerintahan ya, bawah-bawahnya Pak Prabowo adalah komunikasi. Itu juga yang memang seharusnya gue kritisi juga ya. Maksud gue Pak Prabowo kayaknya harus punya PR yang memang didengar oleh masyarakat gitu. Benar. Kita tahu sendiri bahwa influencer itu jauh didengar. Tapi jangan dijadikan buzzer, jangan jadi buzzer gitu loh. Jangan hanya menaikkan yang baik. Jangan Iya kan ya. tetap harus objektif. Objektif, Gitu. objektif. Itu gue sempat juga ngomong. Gue pernah kok bagusin MBG pernah. Iya, lu posting kok ya. Posting kan? Iya, Di repost iya. admin Green. Giliran gue bagusin gitu. Enggak, maksud gue ya memang ya kalau misalnya ada yang bagus dari SPBI kita angkat juga gitu. Gue orangnya fair. Iya. Sekolah rakyat juga gue angkat. Betul. Yang bagus-bagus ya kenapa kita nggak angkat gitu. Gue tetap angkat. Tapi kan yang gue kritisi yang memang ketika ada program yang bagus, implementasinya buruk, jadinya buruk nih program. Bener, Lu tahu, yang paling dikorbankan program MBG adalah Pak Prabowo yang selalu jadi kambing hitam. Bener. Ada MBG misalnya ada belatungnya atau MBG basi. Ya. Misalnya, yang paling jadi korban adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo yang diserang. Bener. Padahal kita harus sepakat bahwa program ini adalah program yang mulia, memberikan makan anak-anak di Indonesia yang tidak mampu mendapatkan gizi yang baik. Karena kan kita di kota gitu ya. Kita nggak tahu di luar sana di daerah 3T itu mereka jangankan buat buat makan aja tuh mereka susah banget. Betul. Dan ketika dikasih MBG mereka sangat-sangat bersyukur. Betul. Gitu. Cuman seharusnya yang harus jadi PR adalah manajerialnya menurut gua. Iya, yang jalanin ya. Iya. Dadan diganti dulu. Dadan Nani dan bagaimana pengetatan orang-orang yang punya dapur. Iya. Dan harusnya juga kayaknya Badan Gizi Nasional. Harusnya Profesor Gizi dong, jangan Profesor Serangga. Bener. Pantes banyak belakang. Profesor Serangga, anjing. Iya. Harusnya sih menurut gua yang punya dapur diketatin ya, nggak semua. Lu punya uang belum tentu lu pantas punya dapur. Setuju, itu setuju gua. Ya kan? Itu setuju. Nggak semuanya harus. Terus juga kayak soal sertifikat juga. Sertifikasi ya. Iya, sertifikasi harus lebih diketatin gitu. Bener. Jangan lu punya duit lu bisa nembak aja, itu yang harus diketatin itu. Menurut gue ya, ketika yang punya dapur punya duit, selain dia punya uang, memastikan dia punya uang adalah memastikan gaya hidupnya. Iya. Siapa tahu dia punya uang banyak, tapi sehari-harinya jorok. Kan dari gaya hidup. Iya. QC-nya kan bakal kelihatan di dapurnya. Betul, jadi ya tolong di profiling juga nih orangnya. Di profiling orangnya juga. Gitu. Ya maksud gua jangan mentang-mentang punya duit langsung buka 40 dapur gitu buat anaknya gitu kan. Ya jangan juga gitu. Iya. Anak 21 tahun mana bisa punya. Anak 21 tahun masih mikirin nih bapak gua ngasih gua kayak gini karena bapak gua nggak bisa bahagiain gua. Iya, dia sebenarnya lebih mikirin BTS udah kelar akmil belum. Anak 21 tahun mah lagi mikir, oh bulan Oktober Lani mau konser nih. Iya, anak 21 tahun itu harusnya main senja-senjaan di coffee shop, bro. Main senja-senjaan, bro. Nonton konser Fish gitu, Baskara gitu. Ini suruh ngelola dapur. Iya, orang patokan standarnya dia harus lihat dulu kontennya Andreas. Anjing. Tapi nggak salah juga, orang trust isu gitu. Benar. Misalnya gini, kita ngomong kayak gini bukan karena kita sirik. Bukan, ngapain gue sirik sama orang punya satu dapur. Iya. Lebih ke gini,
ya kita pengen memastikan program ini bagus. Iya, betul. Ya, Karena kan? program ini adalah program satu program mulia, kedua program yang sangat makan banyak anggaran. Betul. Yang mana ini juga uang pajak kita. Banyak dari program lain yang memang diefisiensi cuman buat ini gitu loh. Benar. Fokusnya Pak Prabowo itu kan bagaimana memastikan gizi anak Ya. itu tumbuh kembangnya bisa sampai nanti generasi emas Benar, gitu. Karena benar. diinvest dari sekarang gitu kan. Benar. Cuman kalau misalnya jangan ngomongin gizi dulu deh kalau semangka masih tipis jembut. Gitu loh maksud gue. Ya, Itu harusnya yang kita pengawasannya yang pengawasannya, diperketat. Standarisasi manajerialnya juga. manajerialnya dan yang pasti ya tolong dipertimbangkan lah Pak Dadan sama Bu Nani. Iya, Pak Dadan sama Bu Nani. Bu Nani itu kalau cuman bisanya nangis-nangis aja Anda mending syuting di dahsyat. Syuting di termehek-mehek. Aduh, thank you banget Bang. Thank Udah datang. Bang Gian, gue salah satu ngefans sama beliau dulu. Gak ada. Itu sama orang Bekasi ya. Iya, sama-sama orang Bekasi kita. Tapi gokil loh dari bersuara di bulan Juli dan salah satu menjadi akun yang pasti menjadi patokan orang ini viral atau enggak kalau Doer yang bersuara. Bang Doer, Bang Doni, iya. Bang Doni dan masih banyak teman-teman yang lainnya pada akhirnya kita bersuara mengkritik bukan karena kita benci. Betul. Tapi karena kita pengen orang-orang yang di bawahnya Pak Prabowo ini itu bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Karena pada akhirnya yang kasihan Pak Prabowo-nya. Iya. Udah nggak ada lah masalah pilpresan udah lewat lah, nggak ada lagi anak abah, nggak ada lagi anak banteng, udah nggak ada. Sekarang presiden kita satu yaitu Pak Prabowo. Bagaimana kita menjaga beliau dan memastikan agar program-program beliau berjalan dengan seyogyanya semestinya gitu dan benar gitu. Benar. Makanya kan kritik bukan berarti benci. Iya, benar. Walaupun saya tidak suka dengan Pak Pigai, Natalius Pigai. Bapak kalau Anda nonton ini Anda pokoknya PR Anda ke Karo, benar ya. Datang ke Karo. Jadi buat Pak Pigai tolong ya humasnya lah dibantu lah humasnya. Sama Menteri Hutan jangan benerin poni mulu apa. Sebel gua. Mundur aja.